Jadi ketika Sayyidina Luqman melarang anaknya jangan begini, itu bukan hanya berupa larangan, tapi menjelaskan kepada anaknya kenapa kita nggak boleh begini. Itu dijawab oleh Sayyidina Luqman, inna syirka la zulmun azim, karena syirik adalah kezoliman yang paling besar. Luqman bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul. Ini menurut satu pendapat. Pendapat lain ada yang mengatakan nabi, tapi yang paling unggul dia bukan seorang nabi. Nah, pesannya yang pertama terhadap anaknya adalah jangan berbuat syirik. Kemudian bukan hanya melarang Sayyidina Luqman, tapi memberikan alasan. Ya, ini kita sebelum ke ayat 18 ada pembukaan dulu. Jadi inna syirka la zulmun azim, itu alasannya. Jadi ketika Sayyidina Luqman melarang anaknya jangan begini, itu bukan hanya berupa larangan, tapi menjelaskan kepada anaknya kenapa kita nggak boleh begini. Itu dijawab oleh Sayyidina Luqman, inna syirka la zulmun azim, karena syirik adalah kezoliman yang paling besar. Jadi di sini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya nasihat yang baik daripada orang tua bukan hanya berupa larangan atau doktrin semata, tapi diberikan alasannya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nggak boleh begini, kenapa nggak boleh begitu. Nah, alasannya Sayyidina Luqman memberikan, kan ayatnya ya, la ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah berbuat syirik kepada Allah. Ini kan larangan. Ya, kemudian apakah Sayyidina Luqman udah cuma ngomong gitu aja? Enggak, tapi ngasih alasan. Alasannya apa? Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu kezaliman yang besar. Ini Al-Quran memberikan informasinya dengan sangat ringkas. Jadi kalau dijabarin panjang, jangan berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik itu adalah kezaliman yang agung, yang besar. Artinya kalau kamu berbuat kezaliman yang sangat besar, berarti sama dengan kamu menghancurkan diri kamu sendiri. Maka janganlah kamu menghancurkan diri kamu sendiri. Nah, itu kalau dijabarkan, tapi Al-Quran itu memberikan informasinya dengan sangat ringkas dan padat jelas. Nah, jadi itu alasannya kenapa Sayyidina Luqman melarang anaknya berbuat syirik. Nah, nanti pembahasan syirik itu bagaimana akan panjang. Jadi syirik itu bukan cuma kita sujud kepada berhala, tapi hati kita bergantung kepada selain Allah. Menurut ahli tasawuf juga itu termasuk syirik. Kalau secara fikih, ya, syirik bisa kita pergi ke dukun dan mempercayai perkataannya syirik. Kita sujud kepada sesembahan selain Allah syirik. Tapi kalau orang ahli tasawuf ada di atas itu, lebih dari itu, bukan hanya sekedar yang zahir. Hati kita ta'alluq, terikat, bergantung kepada selain Allah juga jatuhnya syirik. Kita beranggapan bahwasanya kalau nggak ada atasan kita, bos kita, dari mana saya makan? Nah, berarti udah ada ta'alluq juga di sana. Artinya tidak yakin kepada Allah. Menurut ahli tasawuf juga udah termasuk. Nah, jadi kalau pembahasan syiriknya nanti panjang, ada di tempatnya. Kemudian Sayyidina Luqman berkata kepada anaknya untuk mendirikan sholat. Jadi setelah jangan syirik, kemudian nasihat kedua adalah mendirikan sholat. Ya, jadi kenapa setelah syirik itu sebelum mendirikan sholat jangan syirik? Karena percuma orang yang sholat tapi dia berbuat syirik. Kemudian yang ketiga, nasihat Sayyidina Luqman adalah berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena
yang namanya sholat itu adalah manfaat individu. Seseorang sholat dapat pahala ya buat dia aja. Kemudian sholat ini nggak akan berguna kalau misalnya tidak menimbulkan perbuatan baik di sekitarnya dan menciptakan masyarakat yang baik. Maka di sini diperlukan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi dari zaman Nabi Adam amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah ada. Dan ciri umat Islam dalam artian umat Islam bukan syariat Islam, yaitu umat dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi di sini nasihat yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Oh ya, sebelumnya tadi ada yang disebutkan lagi, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi berbuat baik kepada orang tua, tetapi selama orang tuanya tidak memaksakan kepada penyembahan selain Allah. Jadi di sini setelah syirik, dilarang syirik, kita diperintahkan untuk berbuat baik sama orang tua. Itu yang kedua ya. Ya, jadi kalau kita lihat di Al-Quran tuh begitu ya bapak-bapak, perintah menyembah Allah, kemudian yang kedua perintah berbuat baik kepada orang tua. Di dalam surat Al-Baqarah, la tusyriku billahi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jangan berbuat syirik pada Allah dan berbuat baiklah pada orang tua. Jadi berbuat baik pada orang tua itu disandingkan dengan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sama-sama penting. Ya, tidak syirik kepada Allah itu sangat penting, berbuat baik kepada orang tua juga penting, sangat penting. Maka di sini disandingkan, la tusyriku billahi syai'an wa bil walidaini ihsana. Begitu juga di dalam surat Luqman ini. Ya begitulah Al-Quran itu, kalau memberikan kita larangan jangan musyrik, pasti setelahnya berbuat baik sama kedua orang tua. Karena setelah kita, ya kenapa seperti itu? Pertama, karena yang paling berhak untuk tidak disekutukan adalah Allah. Yang kedua, yang paling berhak untuk kita muliakan adalah orang tua. Makanya setelah jangan syirik, kemudian kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, kemudian yang ketiga tadi sholat, dan keempat amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kelima, ini nasihatnya, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, jangan kamu palingkan pipimu bagi manusia. Jadi maksudnya apa? Kalau kita ketemu manusia, kita malingkan gini. Ya, ini sering terjadi ya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita ngelihat ada orang, ya mungkin orang tersebut mau nyapa kita, kita malah buang pipi seperti ini. Wala tusair khaddaka, khadda itu pipi. Jadi la tusair, jangan palingkan pipimu dari manusia. Jadi ketika ada manusia mau nyapa, orang mau nyapa, mungkin dia bawahan kita, mungkin kita ngelihatnya ini orang nggak ada bahasa kasarnya nggak ada harga jualnya lah. Siapa dia? Misalnya ketua bukan, ini bukan. Kemudian orang tersebut mau nyapa, kita malah begini. Nah, ini nasihat Sayyidina Luqman nih. La tusair khaddaka linnas, dan ini diabadikan di Quran. Dan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaqulu la ta'rid biwajhika 'anin nasi idza kallamtahum aw kallamuk ihdiqaran minka lahum. Jadi kalau lagi, kata Ibnu Katsir, kalau lagi ngajak ngomong orang, jangan matanya sambil ke sini. Misalnya orangnya di sini, kita matanya ke sini. Ya, apa kabar kamu ya? Dengan maksud kita menghinakan dia gitu. Bahwasannya dia ini bukan siapa-siapa, nggak pantas lah ngomong sama kita. Kita ini misalnya entah itu direktur, entah itu ustadz, entah itu ketua organisasi, entah itu apa,
sedangkan yang kita ajak ngomong misalnya orang biasa aja menurut kita. Jadi ngomongnya iya, baik oke lah kamu kesana lah, kita nggak mau ngelihat seakan mandang. Nah ini Al-Quran memperingatkan dengan nasihat Sayyidina la tusair khaddaka linnas. Ini nasihatnya Sayyidina Luqman. Jadi adabnya ketika kita berbicara dengan siapapun, tanpa mandang jabatan, tanpa mandang ras, tanpa mandang apapun, kita menatap wajahnya, kita menatap tubuhnya, maksudnya kita melihatnya, tidak sambil kayak kitanya meremehkan. Ini Al-Quran sudah memperingati wala tusair khaddaka linnas, ya, ihtiqaran minka lahum wastikbaran alaihin walakin alin janibaka wabsut wajhaka ilaihim. Ya, caranya adalah dengan kamu menghadapnya, kemudian dengan membuat wajahmu lebih terlihat akrab. Nah ini yang ada di dalam Al-Quran perintahnya, bahwasannya kita itu adab berbicaranya. Pertama, nggak boleh kita berbicara terhadap seseorang tapi mata kita natap yang lain, ya kan? Itu terkesan meremehkan. Nah, ini adab yang diberikan Sayyidina Luqman kepada anaknya. Jadi Sayyidina Luqman menanamkan kepada anaknya, ya, ini pesan tersiratnya. Kalau tersuratnya jangan kamu bicara mata kamu ke yang lain, orang kamu ajak bicara gitu, jangan. Itu tersuratnya. Tersiratnya Sayyidina Luqman menanamkan di dalam hati anaknya, nak, janganlah kamu meremehkan manusia, janganlah kamu menganggap hina manusia siapapun dia. Kalaupun kamu mau ngajak bicara, ajaklah dengan kamu tatap bicaranya. Ya, mungkin kita sering terjadi sama anak kita, dia mah nggak tahu apa-apa, itu mungkin ya sering tanpa nggak sadar. Oh dia mah siapa, dia nggak tahu dia. Nah itu kan udah sering tuh terjadi. Itu mah nggak ngerti lah. Kalau kita tanamin gitu nanti otomatis anak kita entah siapa, jadi kita ngeremehin, ya kan? Artinya kalaupun dia ngomong kita, ya udah itu jangan didengerin, gitu kan. Nah kalau yang seperti ini yang dilarang. Tapi ada juga misalnya orang yang bicaranya selalu bawa mudorot, akhirnya udah jangan diladenin. Nah itu lain cerita. Ini maksudnya kita tidak mengajak dia berbicara karena kita meremehin dia. Nah ini yang dilarang oleh Al-Quran. Siapa sih dia gitu, kita jangan melihatnya. Nah ini dia yang dinasihati oleh Sayyidina Luqman. Kemudian di dalam hadis, walau antal akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit wa iyyaka wa isbalul izar fa inna minal makhilah wal makhilah la yuhibbuhallah. Ya, hendaknya kamu itu menjumpai kawanmu dengan wajah yang cerah, bukan dengan wajah yang cemberut lah bahasa kita. Ini di dalam hadis disebutkan, ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, wala tusair khaddaka linnas yaqul, kata Ibnu Abbas tafsiran dari la tusair khaddaka linnas, la tatakabbar fatahqar ibadallah. Maksudnya janganlah kamu merasa sombong sehingga kamu meremehkan hamba Allah. Karena begini Bapak-bapak, ya, siapa tahu yang kita remehkan itu kedudukannya di sisi Allah lebih mulia daripada kita. Walaupun mungkin gelar pendidikan, gelar keduniawiannya di bawah kita, tapi siapa tahu dia di sisi Allah waliyun minal aulia. Dia wali. Dia orang yang Allah kasihi, doanya terkabul. Lantas bagaimana kita menghinakan dia kalau dia berdoa makbul? Nah, kan jadinya repot. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, maksud dari ayat ini jangan ngeremehin manusia sehingga kamu nggak sadar ngeremehin ada hamba Allah yang kamu remehkan. Hamba Allah di sini maksudnya orang soleh yang kamu remehkan. Nah, di sini kata Ibnu Abbas, karena kita nggak tahu sejatinya siapa itu orang yang Allah kasihi, yang Allah dekatkan kepadanya. Wa qala Malikun an Zaid bin Aslam, la tusair khaddaka linnas la takallam
la tatakallam wa anta mu'rid. Ya, kalau dari Imam Malik dari Zaid bin Aslam, beliau menafsirkan la tusair khaddaka linnas, janganlah kamu berbicara sedangkan wajah kamu ngadep ke yang lain. Itu tafsiran Imam Malik. Ya. Nah, ya. Dengan maksud untuk sombong tentu. Ya. Kemudian nasihatnya lagi, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di bumi ini maraha. Maraha itu congkok, petantang, petenteng. Jadi udah ngajak ngomong manusia, nggak pernah ngelihat wajahnya, ngelihatnya ke yang lain, ya kan? Dengan maksud meremehkan, gengsi. Ini dia siapa sih, gitu kan? Hartanya berapa sih? Kedudukan stratanya di mana sih? Ya kan? Masih umurnya masih inilah, nggak cocok ngomong saya. Kemudian Allah bilang nih, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah berjalan petantang petenteng. Jazalan mutakabbiran jabbaran anidan. Ini kata Ibnu Katsir, la taf'al dzalika yubghidka Allah. Jangan berjalan petantang petenteng, ngerasa sombong, ngerasa bisa, ngerasa berkuasa. Itulah yang mengundang murka Allah buat kita. Maka kalau kita punya kekuasaan, punya kehebatan, jalannya petantang petenteng, ngerasa berkuasa, ngerasa ini, itu yang mengundang amarah Allah. Kemudian oleh Al-Quran disebutkan setelahnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang fakhur. Fakhur itu apa? Orang yang ujub terhadap dirinya, ngebanggain dirinya, dan ngeremehin orang lain. Jadi dia nganggap kalau dia itu segalanya gitu. Kalau dia itu paling berjasa, nganggap dirinya, wah ini bukan karena, kalau bukan karena saya nih nggak bisa ini. Fakhur. Nah ini kalau bukan ini saya nih yang gini. Ini kalau bukan fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini ngundang ini murka Allah. Wah ini kalau begini nih, kalau bukan karena saya nih nggak jadi tuh. Coba aja. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ini nasihat dan beberapa tafsiran yang berkaitan dengan surat Luqman. Jadi ada lagi ayatnya setelahnya itu, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Jalannya dengan biasa aja, jalanlah dengan biasa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, nggak petantang petenteng, juga nggak letoy. Jadi waqsid, di tengah-tengah lah kalau jalan. Waghdud min sautik, dan rendahkan suara. Mungkin kalau di Indonesia kita nggak sering ngelihat ya orang yang meninggikan suara. Tapi kalau saya dulu hidup di Mesir 9 tahun, orang Kairo itu sukanya teriak-teriak. Jadi saya baru ternyata begini gitu. Kalau di Indonesia mungkin alhamdulillah orang-orangnya suka dengan suara yang lembut. Tapi kalau yang di belahan dunia lain ada yang suaranya mungkin dari jarak dekat aja wow gitu kan. Nah, itu kata Al-Qur'an, waqdud min sautik, rendahkan suaranya, lembut dalam suaranya. Jadi begitu nasihat yang berharga ini diabadikan oleh Luqman. Padahal diabadikan nasihat Luqman ini oleh Allah. Padahal Luqman ini bukan siapa-siapa ya Bapak-bapak. Tapi nasihat ini diabadikan. Maka mudah-mudahan kita bisa menanamkan nasihat ini kepada anak kita dan menjalankannya. Itu yang berkaitan dengan surat Luqman.